ketika masuk awal tahun 2023, pemimpin-pemimpin di bangsa ini bilang tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Tidak bisa kita melihat, bahkan mungkin ada resesi yang besar. Tapi lihat sekarang sekeliling kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Makin ganteng, makin cantik. Semua tidak ada yang kekurangan, amin. Di dalam Tuhan semua tidak ada yang kekurangan. Jika ada masalah, ada tantangan, ada kerikil, ada gelombang, kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Kita sudah sampai di setengah tahun ini. Ini luar biasa. Saya bilang sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya merayakan 7 tahun pernikahan. Tepatnya 10 Juni. Dan ulang tahun pernikahan kali ini tuh agak unik Bapak Saudara. Agak uniknya kenapa? Karena pesan Tuhan itu berulang-ulang digemakan gitu loh. Di ulang tahun yang ke-7 ini. Lewat kejadian-kejadian yang kami alami. Khususnya ketika kami pulang dari pelatihan di Jakarta itu. Ada beberapa hal yang tidak dipikirkan gitu loh Bapak Saudara. Itu pelatihan istri saya itu memang dadakan gitu ya. Jadi kami tidak ada persiapan, tidak ada hal-hal apapun ya. Udah kita berangkat gitu. Pulangnya itu pas-pasan Bapak Saudara. Bahkan saya bilang sama istri saya, bensin ini cukup gue bilang. Tapi kita di tengah jalan gak bisa beli kue, gak bisa beli apa-apa gue bilang gitu. Jadi kita masak aja. Jadi kami berangkat dari rumah siapa? Ipar saya. Berangkat dari rumah ipar saya. Yang penting bensin penuh, kita jalan baik-baik, pelan-pelan aja. Gak bisa jajan. Biasa kan kami berhenti beli di Alfamart, mungkin anak-anak beli permen apa. Gak bisa. Saya hampir bilang sama istri saya, gak usah pulang lah ya. Tunggu ada duit keluar aja ya. Gak usah, kata istri saya. Berjalan dengan iman. Mantap, gue bilang. Kalau istri udah bilang berjalan dengan iman, saya ingat kata-kata ini itu pernah diucapkan oleh siapa? Oleh ibu saya. Ibu saya ketika saya masuk kuliah tahun 2008, waktu itu ayah saya di PHK. Dan saya anak pertama, pernah saya saksikan, saya sudah mau bekerja aja mencari nafkah untuk membantu keuangan keluarga karena bapak saya di PHK. Tapi tiba-tiba saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sekolah teologi di Jakarta. Saya bilang sama mama saya, gimana lama jadinya? Udah kita masuk padang gurun sama-sama katanya. Kita berjalan dengan iman. Loh kok istri saya bisa ngomong kayak mama saya gitu. Akhirnya kami pulang. Nah, kata-kata berjalan dengan iman itu berngiang-ngiang dari beberapa hari yang lalu itu memang Tuhan suruh berjalan dengan iman. Wah, ini memang ajaib gitu. Maksud saya hal-hal pribadi, hal-hal yang saya alami di tahun ke-7 pernikahan saya itu temanya berjalan dengan iman. Nah, saya percaya hal itu juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini sampai di pertengahan tahun, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semua merasakan kasih Tuhan enggak di tahun ini? Ayo coba yang merasakan kasih Tuhan angkat tangan. Iya loh. Jangan sampai kita merasa biasa aja. Itu artinya kita tidak pernah merasa mensyukuri setiap kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Oke, kita masuk dalam renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Nah, judulnya adalah berjalan dalam tuntunan roh. Tuntunan Roh Kudus. Kita harus memiliki hidup yang dipimpin Tuhan di dalam menghidupi rencana dan panggilannya. Bapak Saudara, ini harus paham. Pahamnya kenapa? Karena setiap kita manusia, setiap kita anak-anak Tuhan diciptakan semua punya tujuan. Semua punya rencana. Tidak kebetulan Mas Ilyas bisa datang ke Putusibau. Ya Mas ya.
ngobrol-ngobrol sama saya, gimana sih ceritanya? Oh gini om, saya dulu pernah kesini, kesana, kesini, tiba-tiba sampai di Putus Sibau dan mengenal Tuhan di Putus Sibau. Itu semua bukan kebetulan, tapi semua itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita, amin. Makanya yuk kita dikasih setiap talenta dalam diri kita itu jangan disia-siakan. Ini menarik ya. Kemarin komsel di tempat Pak Ramping ya, saya tanya, kira-kira mau pelayanan apa untuk komsel ini? Saya cukup kaget karena salah satu anggota komsel itu langsung ngomong gini, saya jadi pengkhotbah Pak. Wah luar biasa, itu luar biasa. Terus ketika saya bilang, Bapak mau sekolah Alkitab lagi? Ada sih kerinduan dulu Pak, cuman kayaknya kalau sekarang gak kesampaian Pak. Oh begini Pak, sekolah Alkitab itu mungkin hanya ijazah, tapi sekolah kehidupan itu setiap hari. Kalau Bapak punya kerinduan untuk jadi pengkhotbah, untuk menjadi pembawa firman, yuk kita sama-sama. Itu luar biasa loh, di Komsel Damai Kristus ada yang pengen menjadi pembawa firman. Yang lain, oh saya dulu WL Pak di Sintang, saya dulu WL Pak, saya dulu singer, ayo. Siapa yang mau pelayanan musikus Pak, saya kepengen tapi saya dari dulu gak bisa Pak. Ternyata banyak kerinduan-kerinduan di dalam hati kita untuk melayani Tuhan, amin. Jangan sekedar, oh ya saya tahu saya kepengen, tapi ayo diasah, dikejar gitu. Untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Bukan untuk nama kita, oh saya dikenal, oh enggak. Tapi untuk menggenapi apa? Rencana Allah dalam hidup kita. Slide-nya. Nah, kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 16-17. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin, itu boleh digarisbawahi ya, memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, sampai ke bawah nanti boleh dibaca. Bapak Ibu Saudara begini, kata kuncinya itu ada di mana? Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu apa? Memberi dirimu apa? Dipimpin oleh roh. Oh Pak, berarti bisa kita tidak memberi diri dipimpin oleh roh? Bisa sekali. Malas aku enggak ke gereja. Pak Jordan tuh tanya-tanya aja, aku mau pelayanan apa. Tapi malas lah aku, enggak usah lah ikut-ikut latihan singer. Enggak. Yuk kita sama-sama untuk membangun gereja ini. Bukan untuk nama Pak Gembala, bukan. Bukan untuk nama supaya GBI Putus Sibau, bukan. Tapi untuk nama siapa? Nama Tuhan. Apa enggak rindu semua tetangga-tetangga kita, gara-gara tingkah laku kita, gara-gara perbuatan kita, mereka bertanya-tanya, siapa sih? Siapa sih? Kok bisa sih dia berubah kayak gitu? Waktu di Komsel Damai Kristus kemarin saya tanya, siapa lagi jemaat sebelah sini yang enggak ikut komsel? Mikir. Oh ibu ini, ibu itu, oh ini. Nah, artinya ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Jangan kita cuek Bapak Ibu Saudara ya. Artinya begini, biar aja urusan ke surga masing-masing. Dia enggak ke gereja bukan urusanku. Dia enggak pelayanan bukan urusanku. Ngapain sih kepoin hidup orang? Bukan. Ini bukan masalah kepoin urusan rumah tangga orang, bukan. Tapi kita sebagai kawan sekerja Allah, yuk saling mengingatkan supaya kita sama-sama memiliki hidup yang seturut dengan kehendak firman Tuhan.
Tidak mampu Bapak Saudara. Kalau kita hidup sendirian, tanpa komunitas, tidak mampu. Tidak ada yang menjaga kita, tidak ada yang ngingatin. Kemana kamu tidak ke gereja? Ngapain sih tanya-tanya? Tidak usah tanya-tanya, terserah saya mau ke gereja, nak ke gereja. Tidak boleh lah gitu. Yuk ke gereja kita sama-sama. Sorry Pak, saya lagi di luar, begini-begini. Oh iya. Jadi kita terbangun rasa apa? Rasa saling. Kata saling itu adalah kata kunci di dalam kekristenan. Amin. Lihat kanan kirinya. Ayo saling apa? Mengingatkan. Jangan cuek. Lanjut, Charles Spurgeon. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Saya coba baca ya, kalau lafalnya agak kurang-kurang ya, lidah Jawa ini. Without the Spirit of God we can do nothing. We are the sheep without wine or chariot without steed. Like branch without sap, we are withered. Like coal without fire, we are useless. As offering without the sacrificial flame, we are unaccepted. Tanpa roh Allah kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti kapal tanpa angin atau kereta tanpa tunggangan. Seperti cabang tanpa getah kita layu. Seperti bara tanpa api kita tidak berguna. Sebagai persembahan tanpa api pengorbanan kita tidak diterima. Coba slide selanjutnya. How religion works, if I obey then God will be love and accept me. The gospel, I'm love and accept, therefore I wish to obey. Kalau menurut agama, bagaimana agama bekerja? Saya itu harus setia, baru Tuhan mencintai dan menerima saya. Tapi Injil tuh nggak kayak gitu. Saya diterima dulu, saya dicintai dulu, lalu saya setia. Ingat penjelasan Bapak Gembala di tempat ini. Bangsa Israel itu bukan terima Taurat dulu, benar? Ketika mereka diselamatkan dari Mesir, mereka tidak terima Taurat dulu. Mereka diselamatkan dulu. Abraham ketika dipanggil dari Ur Kasdim, Abraham itu adalah sekelilingnya itu orang-orang penyembah berhala. Daerah timur dekat kuno, orang-orang Mesopotamia. Abraham itu tidak dikasih Taurat dulu, tidak dikasih hukum, kamu harus enggak. Tuhan memilih kita. Amin. Agama bisa dipilih. Oh iya, saya agamanya ini itu. Tapi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu memilih kita. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang penuh dosa. Kalau mau cerita tentang masa lalu, mungkin semua orang memiliki masa lalu yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Makanya ketika bapak, ibu, saudara, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ada di tempat ini dan sudah diselamatkan, jangan cuek untuk diri sendiri, tapi ngomong ke tetangganya, ngomong ke kawan kerjanya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik dilakukan, yuk ditegur dengan cara yang baik. Tidak bagus ditengok orang, apalagi Tuhan. Jadi artinya begini loh Bapak Saudara, kita harus jadi contoh di mana kita berada. Oke, bahasanya begini, kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, yang terjadi di Galatia, ada pengajar-pengajar yang datang ke Galatia yang mengacaukan pengajaran Injil yang diajarkan Paulus. Mereka berbicara bahwa kamu kalau jadi Kristen, kalau kamu ndak ikut adat saya, adat Yahudi, kamu nggak selamat. Jadi kamu juga harus disunat, katanya. Waduh, bingung mereka. Makanya surat Galatia ini surat yang unik Bapak Saudara. Biasanya Paulus tuh kalau nulis surat di awal-awal surat itu selalu memberikan salam, sapa atau apa. Tapi Galatia 1 ayat yang ke-6, Paulus langsung tegas to the point ke jemaat Galatia. Ini jemaat Galatia ini kota agak besar. Dia berbicara bukan hanya untuk satu gereja, tapi beberapa jemaat di situ.
ngomong begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lekas berbalik. Terus ada lagi di Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir, kata Paulus, kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jangan sampai kita menjadi jemaat-jemaat yang tergoyahkan seperti di Galatia. Jangan sampai selama ini kita sudah baik mengikut Tuhan, tapi endingnya malah berpaling. Kemarin hari Rabu, ibadah perdana kebaktian kaum pria, BMC, Bethel Men's Camp. Saya akan ulang sedikit apa renungan di tempat itu. Kenapa imam-imam itu perlu berkumpul bersatu untuk melayani Tuhan? Kenapa mereka harus pria-pria harusnya lebih rajin, harusnya menjadi bukan hanya tulang punggung dalam hal materi, tapi harus menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja bagi keluarganya. Kenapa? Karena kita harus mewariskan iman itu pada anak-anak kita. Saudara boleh lihat, nanti buka di 1 Raja-Raja kemarin saya bahas. Saya singkat aja. Daud ketika mau mati, dia tidak menurunkan hal-hal yang lain pada anaknya. Mungkin kekayaan iya, kerajaan yang besar iya, tapi dia ngomong sama Salomo. 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dan segala yang kau lakukan dan dalam segala kau yang tuju, dan supaya ya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini janji Allah pada Daud turun ke Salomo. Kenapa? Karena pada saat itu Salomo baru berumur 19 tahun menjadi raja. Sedangkan Daud menjadi raja umur 30. Posisinya juga ketika Salomo jadi raja sudah ada kudeta dari kakaknya. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Lalu Adonea anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Jadi abangnya itu sudah kepengen jadi raja dulu daripada Salomo. Daud ini ngomong bahwa Salomo rajanya. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang dipegang Salomo itu harus mengikuti segala ajaran yang dilakukan Daud kepada Allahnya. Salomo oke. Awalnya mantep sampai apa? Sampai 2 kali. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Kerajaan Salomo jadi lebih besar, kekayaannya juga besar. Tapi sayang, di akhir hidupnya dia condong kepada berhala istri-istrinya. Istrinya ada 700, gundiknya ada 300, jadi ada 1000. Tapi kita tidak tahu dan tidak tercatat secara eksplisit. Kitab Pengkhotbah menulis ya Salomo pada mungkin akhir kematiannya dia bertobat.
Karena di kitab Pengkhotbah yang ngomong segala sesuatu itu sia-sia. Jadi apa sebenarnya yang kita mau wariskan ke anak-anak kita? Boleh kita wariskan kekayaan, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, habis dengan semalam. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Alek. Kita ini anak-anak yang hidup bukan dari orang kaya. Benar. Jadi kita harus kerja lebih keras. Artinya ada moto yang begini. Kita nggak bisa ngikut pewaris karena kita perintis. Bahasanya gitu kalau di traktor. Semoga aja enggak. Tapi kebanyakan anak orang-orang kaya, anak orang-orang berada yang mungkin punya perusahaan besar, yang tinggal meneruskan perusahaan bapaknya, itu daya kreatifnya itu kurang gitu. Daripada kita anak-anak yang memang mulai dari nol, anak-anak rantau yang tidak punya apa-apa, bekerja dengan baik. Seharusnya seperti Salomo. Salomo seharusnya ketika meneruskan kerajaan bapaknya, seandainya dia itu benar-benar taat dan baik, kerajaan Israel itu tidak terpecah. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara biasa disebut Samaria, Israel Selatan biasa disebut Yehuda. 20 raja di Israel Utara semuanya jahat keturunan Salomo. 20 raja di selatan cuma 8 yang baik. Jadi 40 keturunan cuma 8 yang cinta Tuhan. Habis enggak habis. Apa yang kita mau turunkan ke anak-anak kita kalau bukan warisan iman? Bagaimana kita bisa mencontohkan warisan iman? Yuk kita masuk dalam komunitas. Yuk bapak-bapak masuk di komunitas pria. Kemarin ada 15 bapak-bapak yang hadir. 5 kayaknya 3 remaja, 2 dewasa muda. Tapi pria semua. Itu bukan kebaktian kaum bapak. Siapa semua boleh, yang judulnya pria ya. Saya percaya ketika pria-pria diputusi bau, itu dilawat oleh Allah, banyak keluarga-keluarga dimenangkan. Amin. Lanjut. Nah, ini hal yang sering diutarakan oleh Pak Gembala kita. Saya ulangi lagi. Tadi bilang Charles Spurgeon kan, kalau kita hidup tanpa roh, kita seperti kapal tanpa angin, tidak bisa jalan. Seperti bara tanpa api. Ini ketika kita jauh dari komunitas. Kalau kita sama-sama satu komunitas, api-api kecil dikumpulkan jadi api besar. Lalu kalau kita udah mulai melemah, apinya udah jadi kecil, mungkin ada. Tapi lalu kita jadi arang. Kita tengok refleksi diri kita sendiri. Posisi kita di mana? Posisi saya di api unggun, atau di api setengah hidup, atau hanya tinggal arangnya aja, nggak ada bara apinya. Lanjut. Nah, Galatia 5 ayat 1. Saya tampilkan 3 versi di sini. Galatia 5 ayat 1 terjemahan baru berbunyi begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahasa Indonesia sehari-hari, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Dengan keadaan kita yang sudah dibebaskan sepenuhnya oleh Kristus dari kewajiban untuk hidup seperti budak, maka berdirilah teguh dalam kebebasan itu. Jangan berbalik lagi untuk hidup seperti budak, tapi terus terikat pada hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Di Galatia ini mereka membebankan itu. Apa? Hukum Taurat yang untuk bersunat, memelihara hari-hari, yang hanya kelihatan tapi dalamnya kosong. Ini juga mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, sering kita melayani Tuhan tapi ternyata hubungan kita sama Tuhan gak ada. Hubungan kita di rumah kosong. Jangankan sama Tuhan, sama anak, sama istri, sama kawan sekerja suka berantem. Gimana kita mau bisa bawa jiwa ke gereja? Pak Jordan bilang suruh bawa teman, suruh bawa kawan-kawan datang ke gereja. Gimana? Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita dulu.
Kalau kita sama cara hidupnya dengan mereka, bagaimana kita bisa membawa mereka kepada Tuhan? Yuk kita berubah hidup kita. Harus lain gitu. Lanjut. Kita bukan budak, janganlah berbalik hidup seperti budak. Kita adalah anak, milikilah hidup yang sesuai dengan ajaran Injil Kristus. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Kalau kita hidup sesuai dengan Injil Kristus, kita juga anak-anak Abraham dan menerima janji Allah. Ingat janji Abraham? Dia akan jadi apa? Janji Allah kepada Abraham di Kejadian 12. Namamu akan menjadi masyhur, keturunanmu akan seperti bintang di laut. Engkau akan jadi mediator bagi bangsa-bangsa. Amin. Siapa yang tidak mau? Tapi ada jalannya, ada prosesnya. Gak ada yang tiba-tiba. Di dalam kehidupan kekristenan semua ada proses. Kenapa enggak Tuhan langsung aja selamatkan manusia? Sud gitu, enggak usah sibuk-sibuk Yesus diturunkan, harus dikandung Maria. Enggak, karena Allah Bapa menciptakan dunia ini dengan proses dan Dia menghargai itu yang namanya proses.